بالنبي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي خير الأنام العربي خير الأنام العربي أهلا وسهلا بالنبي 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 الأنام العربي الأنام العربي أهلا وسهلا بالنبي 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 بالعربي والأنام العربي أهلا وسهلا بالنبي 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 خير الأنام العربي خير الأنام العربي صلوا على النبي محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Pertama yang saya hormati dan yang saya muliakan akhinal kiram, guru kita semua yang mulia Al-Ustadz Farhan selaku pendidik anak-anak kita. Sama doakan mudah-mudahan beliau Allah panjangkan umurnya, amin. Allah berkahkan rezekinya, amin. Allah berkahkan keluarganya, amin. Amin ya Allah. Keluar dari beliau anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, berbakti kepada orang tua, berbakti kepada Allah dan Rasulnya, bermanfaat bagi banyak orang, amin ya rabbal alamin. Juga yang saya hormati dan yang saya muliakan akhinal kiram, saya punya kakak saya Pangarsa Al-Ustadz Aang dari Tumaritis. Doa yang sama teruntuk beliau, mudah-mudahan diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Segenap para asatid wal asatidah, para tokoh pendidik, para tokoh masyarakat, aparatur pemerintah. Dalam hal ini yang saya hormati Ketua Karang Taruna dan juga Bapak RW Kersana Bapak Ayi Supriyatna. Juga yang saya hormati dan yang saya muliakan Ketua Pelaksana Tahfizul Quran Al-Mujahidin Hegarmanah Ibu Rinti Romantin. Dan juga yang saya hormati Ketua RW 06 Bapak Ateng Sukardi. Dan juga yang saya muliakan, yang saya hormati semua para hadirin hadirah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadani Allah wa iyyakum, mudah-mudahan semuanya dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahkan keluarga kita, Allah jembarkan rezeki kita, turun dari kita semua anak-anak yang soleh dan solehah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Kepada semua yang telah saya sebutkan, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qawwi sultanuh, al-wadihi burhanuh,
al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Fasubhanalladzi abraja min hadratil imtinan ma ya'jizu an wasfihil lisan wa yaharu fi ta'akkuli ma'anihil janan. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tu'ribu bihal lisan amma tadammanahul janan minat tasdiqi biha wal id'an. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammad al-Mukhtar wa alihil athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ibu-ibu bisa nerusin? Coba terusin semuanya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Wa qala aidan fil Qur'anil Majid, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-ayah. Wa qala aidan fil Qur'anil azim, law anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Wa qala aidan, Habib banyak-banyak teuing baca Qur'ana atuh tong banyak-banyak da lain tadarusan. Ieu geus panas leres Bu. Ibu kapanasan? Sami kapanasan Habib. Tunduh. Mudah-mudahan setiap kacape orang, kapanas orang diganti ku ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Da tema nage ningali dina pamflet apa itu pengisi acara tausiah Qur'ani. Karena ayat bahasa Qur'ani, ya mau tidak mau harus banyak membaca ayat Al-Qur'an. Jadi entong salahkan Habib, salahkan panitia. Tapi jangan disalahkan karena memang ini acara tahfizul Qur'an, mengingatkan kita agar banyak membaca Al-Qur'an di tengah-tengah zaman orang-orang sudah banyak yang meninggalkan Al-Qur'an. Betul? Berarti ibu-ibu udah ninggalin Al-Qur'an. Geningan betul. Alhamdulillah, jangan tinggalan Al-Quran. Di tengah-tengah zaman orang sudah malas membaca Al-Quran, bahkan membuka Al-Quran lagi enggeus malas, tara disentuh-sentuh acan. Betul Bu? Mudah-mudahan sepulang dari sini kita mau menyentuh Al-Quran, mau membuka Al-Quran, mau membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Satu ayat lagi. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim. Ibu-ibu terusin. Qul
Qul huwallah. Tenanan qul huwallah. Sok bereskeun. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Keistimewaan satu surat ieu, Bu, ketika Rasulullah, tapi bukan surat itu sebenarnya yang mau Habib baca, tapi nggak apa-apa, terserah ibu-ibu mau kuliah, mau kulhu, mau kul a'udzu birabbinas, kul falak, terserah ibu-ibu. Yang penting ada kul-kulnya, benar Bu, supaya kita nggak kepanasan, kita harus apa? Kul tiisnya. Shallu ala Nabi Muhammad. Ketika Rasulullah berkumpul dengan sahabat, dites sama Rasulullah. Sahabat ditanya satu-satu, coba kau baca Al-Quran, hatamkan di depanku. Kata sahabat, mana mungkin bisa menghatamkan Al-Quran dalam waktu yang singkat. Maka ketika Sayyidina Ali, wahai Ali, hatamkan Al-Quran di depanku sekarang juga. Maka Sayyidina Ali membaca Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad ila akhir. Maka mendapat apresiasi dari Rasulullah. Artinya surat Al-Ikhlas yang telah tadi kita baca satu kali, keutamaannya, fadilahnya, pahalanya sama dengan membaca sepertiga Al-Quran. Jadi kalau kita membaca Al-Ikhlas 3 kali sama dengan kita menghatamkan Al-Quran. Ibu osok baca surat Al-Ikhlas, bapakna osok. Anak muda suka baca Al-Ikhlas, yang benar. Kapan baca Al-Ikhlas? Baca habis maghrib atau habis subuh minimal 3 kali. Pahalanya, keutamaannya sama dengan menghatamkan membaca Al-Quran. Sallu ala Nabi Muhammad. Allah Ta'ala berfirman, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Wa qala Rasulullah. Ibu-ibu kalau disebutkan Rasulullah sambung dengan solawat ya, sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adibu auladakum bi thalathi khisal, hubbu nabiyikum wa hubbi ahli baiti wa qiraatul Qur'an. Fa inna hamlatal Qur'an fi zillillah yauma la zillun zillahu ma'al anbiya'ihi wa asfiyaihi. Sadaqallahul azim wa sadaqa wa balagha rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin birahmatika ya arhamar rahimin, amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka, amin kita Bu, tibang aminkan kembali Habib anu ngadoa, ibu nu ngaminkan, sama-sama ngadoa. Ibu tiap ngucapin amin wae mendapatkan pahala. Dan ngucapin amin itu hukumnya sunnah. Piraku ngucapkan amin wae enggak mau, komodi baca Quran lu panjang. Maka dimulai dari yang ringan, insya Allah kita bisa melakukan yang berat. Baca Quran itu berat. Kalau yang ringan aja kita enggak mau baca, bagaimana kita bisa baca yang berat? Betul. Ucapkan amin. Shallu ala Nabi Muhammad. Kita insya Allah akan mengaji. Mudah-mudahan apa yang keluar dari mulut saya pada siang hari ini bermanfaat untuk saya khususnya, umumnya untuk hadirin hadirat sekalian. Amin ya rabbal alamin. Dan berdoa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kita kenal dan sering ayatnya walaupun jarang ketemu ayatnya karena mungkin kita jarang membaca Al-Qur'an. Yang mana Allah taala berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kata Allah Bu, berdoalah kepadaku. Berdoa itu diperintahkan oleh Allah. Berdoa ge diperintahkan. Astajib lakum kata Allah, niscaya akan aku kabulkan. Berdoa saja kalau kita enggak mau, bagaimana sholat yang berat? Betul Bu. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka mari kita angkat tangan saraya ucapkan amin kembali Habib nu ngadoa, ibu nu ngaminkeun. Mudah-mudahan sadaya hajat kita ku berkah wasilah na ieu majlis, sagala
hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Warzuqna fahman, dan berikanlah kepada kami pemahaman-pemahaman tentang ilmu. Allahumma nawwir qulubana. Ya Allah, terangilah hati kami, berikanlah cahaya ke dalam hati kami, binuri hidayatika, dengan cahaya petunjukmu. Kama nawwartal ardo, sebagaimana engkau terangi bumi ini, binuri syamsika, dengan cahaya mataharimu, abadan abada, maka terangilah hati kami selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, ya Rabbana, kami memohon perlindungan kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari ilmu yang tidak kami amalkan. Maka berikanlah taufik hidayah kepada kami agar kami dapat melaksanakan kebaikan-kebaikan, agar kami dapat mengamalkan ilmu-ilmu yang kami dapat. Amin. Wa na'udzubika min qalbin la yakhsha, dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari hati yang tidak khusyuk, dari hati yang lalai, dari hati yang selalu lupa kepadamu, dari hati yang selalu memikirkan dunia. Jauhkan kami dari hati yang lalai, buatlah hati kami khusyuk, senantiasa ingat kepadamu ya Allah. Wa na'udzubika min nafsin la tasba', dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari nafsu yang tidak pernah kenyang, dari nafsu kami yang serakah akan dunia. Maka berilah pada hati kami rasa kecukupan akan kenikmatanmu. Wa na'udzubika min du'ain la yusma', dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari doa yang tidak engkau dengar, dari doa yang tidak engkau perkenankan, dari doa yang tidak engkau kabulkan. Maka dengan keberkahan wasilah ini acara pada siang hari ini ya Allah, kabulkan segala hajat kami, kabulkan segala doa kami, jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita berkumpul di ini majelis yang mulia, yang insya Allah penuh barokah. Amin ya rabbal alamin. Yang mudah-mudahan setiap yang hadir di sini tanpa terkecuali, yang jualannya, ibu-ibunya, bapak-bapaknya, adik-adiknya, tukang sonnya, yang masang panggungnya, panitia, semua yang terlibat di ini acara tidak pulang dari tempat ini melainkan membawa keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita pulang ke rumah masing-masing setelah acara ini, Allah membekali kita keberkahan. Sampai ke rumah, keberkahan itu bertebaran di rumah kita sehingga rumah kita menjadi barokah. Amin ya rabbal alamin. Sallu ala Nabi Muhammad. Ibu kepanasan ya Bu. Mudah-mudahan panas ini menjadi pengganti di hari kiamat nanti. Mudah-mudahan kita tidak kepanasan. Amin ya rabbal alamin. Karena sudah merasakan panas siang hari ini demi menjunjung tinggi kitab Allah yakni Al-Quran, dan demi menjunjung baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini acara kita sejak tasyakur. Selain tahfizul Quran, Pak, Bu, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala melalui bersyukur berterima kasih kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melalui bersyukur berterima kasih kepada guru kita yakni yang mulia Al Ustadz Farhan yang telah mendidik anak-anak kita. Alhamdulillah, karena kata Nabi, Bu, Pak, lam yaskurillah malam yaskurin nas. Kita tidak bakal bisa bersyukur kepada Allah, kita tidak akan bisa berterima kasih kepada Allah kalau kita tidak pernah bisa berterima kasih kepada manusia. Maka dalam hal ini kita berterima kasih kepada manusia yang paling mulia yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan
berterima kasih kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dengan perantara kita berterima kasih kepada guru kita Al Ustadz Farhan yang telah mendidik anak kita, yang telah mengajarkan anak kita, yang mana sebenarnya kewajiban mendidik anak adalah kewajiban setiap orang tua, sebagaimana dalam hadis disebutkan yang tadi saya sebutkan, addibu auladakum bisalasi khisalin. Kita diperintahkan didiklah anak-anak kita dengan 3 perkara. Pertama, hubbi nabiyikum. Pertama, didiklah anak-anak kita supaya cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara kita mengenalkan siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau anak kita dan kita kenal kepada Nabi, maka insya Allah akan timbul rasa cinta. Maka ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Gak mungkin sayang kalau kita gak kenal. Kenapa kita sayang? Karena kita kenal. Maka berawal kenali siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka akan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mengarahkan anak, mendidik anak agar cinta kepada Nabi adalah kewajiban kita sebagai orang tua. Kedua, didik anak kita agar cinta kepada ahli baitnya Nabi, kepada keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketiga, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, didiklah anak kita dengan membaca Al-Quran, dengan memuliakan Al-Quran, dengan menjunjung tinggi Al-Quran. Maka fa inna hamlatal Quran fi zillillah. Siapa orang yang menjunjung tinggi Al-Quran, maka di hari kiamat dia akan berada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, akan berada dalam naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Yauma zillahu, di mana hari itu di poe kiamat teu aya naungan, teu aya perlindungan kecuali naungan Allah subhanahu wa ta'ala ma'a anbiya'ihi, bersama para nabinya Allah, bersama para kekasihnya Allah. Maka insya Allah mudah-mudahan kita yang gak bisa ngedidik anak kita, akan tetapi kita bisa menitipkan anak kita kepada guru-guru kita, dalam hal ini terkhusus Al Ustadz Farhan yang telah mendidik anak kita, dan kita berusaha menitipkan anak kita. Mudah-mudahan kita termasuk di hari kiamat nanti orang yang mendapat naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi kita berterima kasih dengan acara ini kepada Allah, melalui berterima kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melalui berterima kasih kepada guru kita. Dan juga selain kita bertasyakur kepada Allah, juga kita berbahagia, Bu. Bahagia dengan turunnya Al-Quran. Kenapa kita harus bahagia? Ibu tahu kenapa kita harus bahagia dengan turunnya Al-Quran? Jawabannya karena diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Qul, kata Allah, katakan wahai Muhammad, bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika fal yafrahu. Katakanlah dengan fadilahnya Allah, dengan anugerahnya Allah. Apa itu anugerah Allah? Para ulama ahli tafsir menafsirkan daripada anugerahnya Allah, daripada karunia-Nya Allah itu adalah Al-Quran. Wa birahmatihi, dan rahmatnya Allah, daripada rahmatnya Allah adalah Islam, dan kita memeluk agama Islam dan beriman kepada Allah. Dengan anugerah dari Allah yakni Al-Quran, dan dengan rahmat dari Allah daripada iman dan Islam, fabidzalika, dengan kesemuanya itu, falyafrahu, kata Allah, Bu, bergembiralah dengan karunia Allah yakni dengan Al-Quran. Itu dalilnya kenapa kita harus bahagia. Ibu-ibu bahagia enggak siang hari ini?
Bahagia enggak? Yang benar. Katanya tadi panas. Berbahagia? Ya insya Allah harus, karena Allah perintahkan kita untuk bahagia. Bagaimana tidak bahagia, Bu? Bagaimana kita tidak bersyukur, Bu? Kita tinggal baca Al-Quran yang sudah berbentuk mushaf, sudah berbentuk kitab, sudah berbentuk buku. Jangankan jauh-jauh ke zaman diturunkannya ayat-ayat Al-Quran. Kalau kita hidup di zaman sahabat aja, Bu, untuk baca Al-Quran itu mungkin sulit, karena dahulu Al-Quran itu enggak ada titik, enggak ada harokat. Huruf ba, ta, sa itu sama, jim, ha, kho itu sama, dal, zal itu sama, to, zo itu sama, apalagi sod dan huruf dod itu juga sama, huruf fa dan kop juga sama, belum ada titik. Kita nih sekarang enak, sudah kenal mana ba, mana ta, mana sa, mana jim, mana kho, dan seterusnya. Bahkan kalau nggak ada harokat kita masih kesusahan. Ba ini dibaca bi, apa dibaca ba, apa dibaca bu. Alhamdulillah berkah para ulama, berkah para sahabat, di antaranya Sayyidina Abu Bakar yang telah mengumpulkan mushaf, dan juga terus kepada para tabi'in, sehingga Quran sekarang ada titiknya, ada harokatnya, tinggal kita baca. Masa masih males keneh wae baca Al-Quran? Betul, Bu. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan taufik, sepulang dari sini kita mau membaca Al-Quran. Bagaimana kita tidak bersyukur, Bu? Kita berterima kasih kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjadi wasilah turunnya Al-Quran. Bu, Pak, kalau andai kata setiap ayat Al-Quran yang harus kita baca diturunkan kepada kita masing-masing, tidak melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya kita semua mati. Kita semua mati, hancur. Boro-boro buat baca Al-Quran, ketika nerimanya aja kita udah hancur dan lebur, mati, dan gak bisa baca Al-Quran. Bagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, lau anzalnahu ala jabalin, lau anzalna hadal Quran ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian. Andai kata Allah, jikalau aku turunkan Al-Quran, jikalau aku turunkan Al-Quran ala jabalin, ke gunung, Bu. Gunung itu terbuat dari bebatuan, dari pohon-pohon yang sangat kuat. Andai kata wahyu Allah, Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran Allah turunkan kepada gunung, la ra'aitahu khashi'an, niscaya kamu akan melihat gunung itu tertunduk, mutasaddian, dan hancur lebur. Kalau ayat Al-Quran satu ayat saja Allah turunkan kepada gunung, gunung akan hancur, apalagi kalau diturunkan kepada kita. Habib, lamun kitu mah berarti gunung ejeng lomari di imah kuatan lomari, Habib. Nah, habis sakitu mang tahun-tahun eta Al-Quran aya di lomari, tapi lomari teu hancur-hancur, Bib. Betul, Bu? Betul. Ibu di lomari wae Al-Qur'anna nepi ka bulukan, nepi ka lebuan, henteu pernah dibuka, henteu pernah dibaca, dibersihkan henteu, dibukana iraha. Ramadan hungkul, Habib, eta ge lamun keyeng dibukana teh Al-Quran lamun bulan puasa, eta ge lamun teu males, kadang head Nabi belila, kadang masa menstruasi 1 minggu, kadang malesna seminggu, paling baca Al-Quran sabulan puasa teh ngan 2 minggu. Keluar bulan puasa Qur'ana ditutup deui, ditaro di atas lemari, terus di atas lemari ketemu sampai bulan puasa depan. Betul? Ente, alhamdulillah, ieu mah ibu-ibu di ditu. Di dieu mah alhamdulillah ente beda. Sallu ala Nabi Muhammad. Berarti, Bib, gunung ejeng lomari di imah, ejeng meja di imah kuatan meja, Bib. Al-Quran diturunkan ke gunung hancur, meja di imah nepi ayeuna teu hancur-hancur, Bib. Padahal eta Al-Quran di rumah ayat 3 di luhur lomari, nahan teu hancur-hancur.
Bapak Ibu, Al-Quran turun tidak berbentuk mushaf dulu. Kita nggak tahu semacam apa. Apakah semacam bisikan ke hati, apakah semacam gambaran ke dalam pikiran, kita nggak tahu. Yang jelas yang menyampaikan wahyu adalah malak Jibril kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu tahu apa yang terjadi setiap Rasulullah menerima wahyu dari Allah? Rasulullah merasa kesakitan seperti orang meriang, panas dingin yang sangat hebat. Bahkan dalam riwayat disebutkan sahabat Rasulullah yang bernama Zaid bin Thabit insyaallah, ketika beliau duduk di hadapan Rasulullah dan lututnya itu nempel dengan lutut Rasulullah. Sahabat Zaid duduk di depan Rasulullah, lututnya rempet. Duduknya kayak apa? Kayak orang Jepang, kayak sholat duduknya. Itu lututnya sahabat nempel kepada lutut Rasulullah. Dan ketika itu Rasulullah menerima wahyu dari Allah, maka sahabat Zaid bin Sabit dia berkata, lututku seakan-akan hancur, sakit tiada terkira. Padahal yang nerima wahyu adalah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang nerima Nabi, sahabat Zaid cuma nempel lututnya. Beliau merasa kesakitan karena saking dahsyatnya ayat-ayat atau wahyu dari Allah. Maka kita alhamdulillah, kita tinggal membaca Al-Quran, tidak perlu menerima wahyu dengan kesakitan. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, salli wa sallim daiman ala hamada, salli wa sallim daiman ala hamada, wal ali wal ashabi man qad wahada, wal ali wal ashabi man qad wahada, salli wa sallim daiman ala hamada, salli wa sallim daiman ala hamada, wal ali wal ashabi man qad wahada, wal ali wal ashabi man qad wahada. Sallu ala Nabi Muhammad. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang baik. Kelak di hari kiamat kita dikumpulkan dengan orang-orang baik, yakni dengan para anbiya, dengan para wali Allah, dengan kekasih-kekasih Allah. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian, kata Rasulullah, sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Kalau ada 3 orang, yang satu orang belajar Al-Quran, yang satu orangnya mengajarkan Al-Quran, yang satu orangnya enggak ngajar Al-Quran, enggak belajar Al-Quran, maka yang baik adalah 2 orang, yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkan Al-Quran. Yang tidak belajar dan tidak mengajarkan Al-Quran tidak termasuk orang baik. Maka pada siang hari ini insya Allah kita termasuk orang-orang yang sedang belajar Al-Quran, dan insya Allah kita tergolong orang yang baik. Amin ya rabbal alamin. Dan anak-anak kita juga insya Allah ini yakin orang-orang baik, Bu. Amin ya rabbal alamin. Makhluk-makhluk yang mulia, mereka belum pernah berbuat dosa. Mungkin kalaupun berbuat dosa, mereka belum dicatat dosa. Anak-anak kita yang sekarang kumpul adalah makhluk-makhluk yang mulia, yang belum mempunyai dosa. Dan terlebih lagi kita berkumpul lebih dari 40. Maka kata Nabi, tidaklah berkumpul 40 orang mukmin melainkan semua doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka di majelis yang mulia ini, mari banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berdoa juga merupakan bentuk peribadahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Waktu menunjukkan jam 11.35 telah tiba waktu zuhur. Kita akan menyimak dulu, kita dengarkan azan dulu. Insya Allah setelah azan akan kita lanjutkan. Belum azan, ini masih tahrim ya? Belum. Baik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan pernah ragu dengan Al-Qur'an yang mana Allah taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat kedua, "Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin." Jadikan Al-Qur'an pedoman bagi kita. Jangan pernah ragu, karena kata Allah, Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya, dan Al-Quran menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ibu suka baca Al-Quran ya? Suka. Kalau nggak suka, minimal kalau malam Jumat ada yasinan di musolah jangan dilewatkan, karena itu juga daripada Al-Quran, supaya kita termasuk hamba-hamba yang bersyukur dan senantiasa membaca Al-Quran. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadikan Al-Quran pedoman, jadikan Al-Quran itu obat bagi kita. Jadikan Allahu Akbar, Allahu Akbar. والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد رب اغفر لي ولوالدي 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 برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka baca sholawat sudah, berdoa sudah, baca Al-Quran sudah. Apalagi Bu? Ibu tahu sholat itu wajib? Ibu tahu puasa itu wajib? Ibu tahu zakat itu wajib? Bapak-bapak tahu puasa itu juga wajib? Dan menunaikan haji bagi yang mampu wajib? Bapak-bapak tahu khamr itu haram? Bapak-bapak tahu judi itu haram? Ya apalagi sudah tahu semua sebenarnya, tinggal mengamalkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Terakhir saya ingin bercerita tentang salah satu tabi'in. Sebelumnya saya mengajak ibu-ibu, mudah-mudahan mari selepas dari ini majelis kita baca Al-Quran ya. Baca Al-Quran. Ibu-ibu biasanya hatam dalam setahun berapa kali Al-Quran? 3. Alhamdulillah, ada tuh, subhanallah, ada yang 3. Ibu berapa kali? 1 kali. Ibu para ulama, Imam Syafi'i menghatamkan Al-Quran sehari 1 kali. Berarti yang 1 kali nggak apa-apa, itu cuma menjadi rujukan bahwa kita nggak bisa sehari 1 kali hatam, bahwa ya 1 juz. Habib 1 juz lila teing, kita baca Qurannya pelan-pelan, tuh bisa cepat, paciweuh jeung ngurus budak, ngurus pamajikan, jeung ngurus salaki, seseuheun jeung masak, paling ge ngan 5 lembar teu nanaon, da sajuta 10 lembar, sapoe paling 5 lembar. Habib lo bateng 5 lembar ge atuh sapoe salembar, salembar. Lila ge khotam, bakal khatam. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an sekali masuk ke Hijr Ismail, beliau sholat 2 rakaat, sholat sunnah 1 rakaat khatam 1 Al-Quran. Maka 2 rakaat khatam 2 kali Al-Quran. Maka ulama menyarankan umat Islam minimal
semua, anak mudanya, lakinya, bapak-bapaknya, ibu-ibunya, minimal namanya umat Islam yang beriman selama 1 tahun. Ini kebijakan yang udah paling bijak dari para ulama. Minimal dalam setahun khatamkan Al-Quran 2 kali. Bagaimana Habib caranya? 1 kali selama 11 bulan. Mulai Syawal ketemu bulan Sya'ban. Ramadan khatamkan 1 kali selama 1 bulan. Sisanya khatamkan 1 kali selama 11 bulan. Masa nggak bisa keneh wae? Kalau masih 1 kali khatam itu masih kurang. Minimal 1 tahun 2 kali khatam. Ya, jadi yang dibaca perbanyak baca Al-Quran. Tong ieu macaan WA, ibu-ibu namanya. Ari macaan status batur meuni getol. Makanya di kontak nate aya 200 sampai 300 kontak. Eta statusnya dibacaan terus. Akan indah pada waktunya. Ari pagawean sare wae akan indah pada waktunya. Sedang dalam rakaat ketiga lagi sholat aja dibikin status, macaan Facebook, macaan Instagram, keyengnya orang teh. Kadang maca Al-Quran mah hoream. Maka mudah-mudahan kita mendapat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, saya cerita tentang seorang tabi'in, Sayyidina Ali karramallahu wajhah, yang merupakan menantu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah juga sahabat. Jadi Bu, yang dinamakan sahabat, orang yang hidup di zaman Rasulullah, pernah melihat Rasulullah, pernah berkumpul seperti kita, bermuwajahah, bertatap muka, dan pernah mendengarkan nasihat dari Rasulullah, pernah berkumpul seperti ini bersama Rasulullah, itu dinamakan sahabat. Tapi kalaupun ada orang hidup di zaman Rasulullah tapi nggak pernah ketemu Rasulullah, dia tidak dikatakan sahabat. Maka Sayyidina Ali dikatakan sahabat karena dia hidup di zaman Rasul dan pernah berkumpul dengan Rasulullah. Orang yang hidup yang tidak pernah berkumpul dengan Rasulullah setelah Rasulullah wafat dinamakan tabi'in. Dan ada seorang tabi'in bernama Imam Hasan Basri. Siapa Bu? Imam Hasan Basri. Imam Hasan Basri termasuk pemimpin para tabi'in. Beliau juga termasuk murid daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Al-Imam Basri suatu hari kedatangan 3 orang mengadukan tentang segala kesusahannya. Ibu kupingkeun, ini membahas Al-Quran. Orang pertama datang kepada Imam Basri, wahai Imam, wahai Syekh, di kampung saya, di kota saya sedang dilanda kekeringan. Tanah di tempat saya tandus, kebun-kebun kami sedang kering tandus, kami tidak bisa bercocok tanam sehingga kami kekurangan pangan, kami kesusahan. Berikan syariat kepada kami. Maka apa jawab Syekh Imam Hasan Al-Basri? Kata Imam Hasan Al-Basri, perbanyak baca istighfar. Bu, kalau orang dulu ketika minta syariat kepada gurunya, kepada ustadznya, kepada kiainya, kepada ulamanya, gak banyak nanya, ya wahai imam, berikan saya amalan atau beri syariat. Baca perbanyak istighfar. Maka dia pulang perbanyak istighfar. Dia sudah baca istighfar, akan tetapi disuruh memperbanyak baca istighfar. Lamun urang kan nanya deui, Ustaz piraku istighfar hungkul naon deui, kan gitunya. Dulu mah gak banyak nanya, suruh istighfar udah pulang membawa suatu amalan untuk dibaca, yakni istighfar. Murid-muridnya mengetahui. Datang lagi tamu yang kedua, wahai Imam Hasan, saya sudah lama menikah, sudah puluhan tahun belum dikaruniai anak. Saya ingin memiliki anak. Saya sudah berobat ke sana sini, sudah berbagai jamu saya minum, dari mulai kuku bima sampai beras kencur, kunyit, jahe, lajak dibebek,
segala diminum, nggak punya anak wahai imam, sudah berobat ke kota sana kota sini, ke dokter sana ke dokter sini, belum juga dikaruniai anak. Berikan saya amalan atau berikan saya syariat agar saya memiliki anak. Kata Imam Basri, perbanyak baca istighfar. Kemudian dia pulang membawa satu amalan untuk diamalkan, yakni membaca istighfar. Datang lagi tamu ketiga, wahai Imam Hasan, saya dalam keadaan miskin, kekurangan harta, saya tidak berkecukupan, saya ingin banyak harta, ingin kaya, ingin berkecukupan. Tolong doakan saya dan berikan saya amalan, berikan saya syariat untuk supaya saya hidup berkecukupan, supaya tidak miskin lagi. Maka apa kata Imam Hasan Basri? Perbanyak baca istighfar. Pulanglah orang itu membawa amalan untuk diamalkan, yakni membaca istighfar. Maka murid daripada Imam Hasan Basri yang menyaksikan hal itu, dia merasa heran. Wahai imam, di dalam riwayat lain dikatakan istrinya. Dalam hal ini saya ceritakan muridnya. Muridnya merasa heran, wahai imam, 3 orang datang kepadamu dengan masalah yang berbeda. Satunya kekeringan, di kotanya tandus, tidak bisa bercocok tanam, sudah lama nggak hujan. Satunya lagi bawa masalah nggak punya anak sudah puluhan tahun. Satunya lagi bawa masalah nggak punya duit, miskin pengen kaya. Penyakitnya berbeda, kok situ ngasih amalannya sama, suruh baca istighfar. Maka apa kata Imam Hasan Basri kepada sahabatnya atau muridnya, yakni Robi bin Subay atau Ibnu Subay? Wahai Ibn Subay, apakah engkau tidak baca Al-Quran? Kata Imam Hasan, baca wahai imam, saya baca Al-Quran. Apakah kau tidak tahu firman Allah dalam Al-Quran? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wahai Rabi bin Subay, fakultu, maka aku berkata kepada mereka, istaghfiru rabbakum, mohon ampunlah, beristighfarlah kepada Tuhanmu, kepada Tuhan kalian. Innahu kana ghafara, sesungguhnya Allah Maha pengampun. Jadi ibu jangan putus asa, jangan kecil hati. Seberapapun banyak dosa kita, sebesar apapun dosa kita, ampunan Allah lebih besar. Maka bertobatlah, perbanyaklah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha pengampun, Allah Maha penerima taubat. Entong ngarasabib urang mah geus loba dosa, tingora pagaweana mabok, judi, maling, jika geus moal dihampura. Jangan begitu. Ampunan Allah lebih besar daripada dosa kita. Andai kata seluruh makhluk dari mulai jin dan manusia yang ada di bumi ini semuanya berdosa, bermaksiat kepada Allah, andai kata semuanya berdosa kepada Allah, ampunan Allah juga masih lebih besar. Innallaha kana ghaffara, sesungguhnya Allah Maha pengampun, kata Allah Subhanahu wa taala. Di mana kau beristighfar kepada Allah, yursilis sama, Allah akan menurunkan hujan kepada kalian, alaikum midrara, hujan yang lebat. Di mana engkau beristighfar, Allah akan mengirimkan hujan yang lebat, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan di mana engkau beristighfar, wa yumdidkum bi amwal, Allah akan menambah rezekimu, Allah akan menambah hartamu, wa banin, dan Allah akan memberikanmu keturunan, Allah akan memberikanmu anak. Di mana engkau banyak membaca istighfar, wa yaj'al lakum
jannat, dan di mana engkau banyak membanyak istighfar, Allah akan menjadikanmu kebun-kebun. Wa yaj'al lakum anhara, dan Allah akan menjadikan bagi kalian, bagimu sungai-sungai. Maka tiga orang yang dengan masalah yang berbeda diberikan syariat yang sama, yakni disuruh perbanyak baca istighfar. Karena kadang-kadang yang menghalangi keinginan kita, ingin banyak harta, ingin tanaman subur, ingin anak yang soleh dan soleha, kadang yang menghalangi kita adalah dosa-dosa kita. Maka solusinya banyaklah mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallu ala Nabi Muhammad. Astaghfirullah Rabbal Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan istighfar tadi dan keberkahan ini acara, kita dikaruniai oleh Allah anak-anak yang soleh dan solehah. Ada keluarga kita yang sedang sakit tidak bisa hadir ke tempat ini, mudah-mudahan diberi kesembuhan serta kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan ini berkah acara, berkah sholawat yang insya Allah nanti akan kita baca di akhir acara. Mudah-mudahan yang usaha dagang, mudah-mudahan diberi kelancaran dalam usahanya, diberkahkan rezekinya. Semua yang hadir di sini Allah panjangkan umurnya, amin. Disehatkan jasmaninya, diberkahkan umurnya. Yang sedang tani, mudah-mudahan taninya disuburkan. Yang kerja di pabrik, mudah-mudahan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak kita yang sedang menuntut ilmu Allah, mudah-mudahan diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai orang tuanya diberikan kekuatan dalam mendidik anak, diluaskan rezeki untuk mendidik anak, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dalam satu keterangan disebutkan di mana ada satu majelis atau sekumpulan orang berkumpul, baik itu kumpulan itu mengaji atau membahas agama, di situ tidak dibacakan sholawat, maka majelis itu bau bangke. Maka supaya majelis ini mulia di sisi Allah, maka mari kita akhiri dengan sama membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diiringi dengan hadrah. Kita akan baca sholawat tibil qulub, dilanjutkan sholawat busra dan sholawat kamilah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin sahibil bushra
صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وولدنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا من يومنا هذا إلى الآخرة. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل كاملة وسلم سلاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال الغيب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك.
wa iyyakum wa alafu minkum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana amin. Allahumma nawwir qulubana, Allahumma nawwir qulubana bi tilawatil Quran wa zayyin akhlaqana wa zayyin akhlaqana wa zayyin akhlaqana bi jahil Quran wa hassin a'malana wa hassin a'malana wa hassin a'malana bi dzikril Quran wa bayyid wujuhana wa bayyid wujuhana wa bayyid wujuhana bi barakatil Quran wa nawwir abdanana wa nawwir abdanana wa nawwir abdanana bi nuril Quran wa najjina minan nar wa najjina minan nar wa najjina minan nar bi karamatil Quran wa adkhilnal jannah wa adkhilnal jannah wa adkhilnal jannata bi syafa'atil Quran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ahlal Ghaza, Allahumma ansur ahlal Ghaza, Allahumma ansur ahlal Ghaza wa tsabbit aqdamahum. Allahumma hrus ahlal Ghaza, Allahumma hrus ahlal Ghaza, Allahumma hrus ahlal Ghaza bi 'ainika allati la tanam. Allahumma kun li ahlil Ghaza 'aunan wa nasiran wa baddil khawfahum amna. Allahumma ij'al li ahlil Ghaza, Allahumma ij'al li ahlil Ghaza an-nasra wal 'izzah wal ghalabah wal quwwah wal haibah. Allahumma inna nastaudi'uka baital maqdis wa ahlal Quds wa kullu Palestin. Allahumma harril masjidil aqsa, Allahumma harril masjidil aqsa, Allahumma harril masjidil aqsa wajbir kasrahum wasfi maradahum wa taqabbal syuhadaihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rudda ilaina Palestin, Allahumma rudda ilaina Palestin, Allahumma rudda ilaina Palestin wal masjidil aqsa raddan jamila. Allahumma ansur du'afahum fa innahum laysa lahum siwak. Allahumma inna la namliku li Palestin illa du'a fa ya rabbi la tarudda lana du'a wa la tukhayyib lana raja'a wa anta arhamur rahimin. Allahumma hamil aqsa ya arhamar rahimin. Allahumma hamil aqsa ya arhamar rahimin. Allahumma hamil aqsa ya arhamar rahimin. Kama as'aluka kama nas'aluka an tamkinahum fil ardi kama makanta alladhi min qablina wa'fu anna wa thabbit qulubana ala hubbika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadani Allah wa iyyakum, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamu minkum summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Alamatena salehiku papan tandani mu'min anuti syariat kadihin lisane alus gantikane kafidhamul yakan hiwasuane alamatena salehiku papa tandani mu'min anuti syariat kadihin lisane alus gantikane Salam
Ya Haidar Jodul Karami kaping telu Asik yang bocah cilik-cilik kok bareng sedulur gawe becek kaping telu asik bocah cilik-cilik kok bareng sedulur penyerahan dana untuk gawe becek kaping keempat semoga saudara-saudara kita di Palestina sana diberi kemenangan, diberi kesabaran, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.